Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluknya yang bernama manusia itu berbagai macam cara, dan tentunya cara yang diberikan oleh Allah itu kita terima dengan baik. Seperti halnya Allah menciptakan Adam alaihissalam tanpa proses ayah dan ibu, tanpa proses kandungan tentunya. Tapi Nabi Allah Adam itu bisa tercipta. Jadi Allah menciptakan Adam itu adalah dari tanah liat. Jadi tanah liat itu tinggal Allah berfirman kun, maka kun jadilah, maka jadilah Adam. Tinggal Allah mengatakan seperti itu, maka jadilah Adam. Tanpa proses seperti halnya layaknya, yaitu ada ayahnya, ada ibunya, tanpa proses kandungan, maka jadilah Adam. Kemudian juga Allah menciptakan makhluknya yang tanpa ibu tapi ada ayahnya, yaitu adalah Hawa. Hawa itu ada ayahnya tapi tidak ada ibunya. Karena Hawa itu diciptakan oleh Allah melalui tulang rusuk Nabiullah Adam alaihissalam, tapi ibunya tidak ada. Maka karena prosesnya adalah dari tulang rusuk Adam, maka ayah daripada Hawa itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Juga tidak melalui proses kandungan, tapi Hawa bisa tercipta. Tinggal Allah berfirman menggunakan rusuk Nabiullah Adam, kun, jadilah, maka jadilah Siti Hawa sebagai pendamping Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian juga Allah menciptakan yang tanpa ayah tapi ada ibunya. Siapa itu? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adalah melalui proses kandungan, tapi tidak ada ayahnya, yaitu Allah memerintahkan kepada Jibril untuk meniupkan Ruhul Qudus namanya, atau lebih dikenal dengan Ruh Kudus, artinya ruh suci, ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril untuk ditiupkan kepada Maryam. Ketika ditiupkan kepada rahim Maryam, maka terjadilah proses kehamilan. Jadi proses kehamilan Maryam itu adalah tanpa pernikahan, tanpa ayah, tapi melalui proses peniupan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi Isa itu adalah lahir yang tanpa ayah tapi ada ibunya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan proses peniupan ruh oleh Jibril kepada Maryam radhiyallahu anha. Selebihnya itu adalah melalui proses ada ayahnya, ada ibunya. Selain daripada yang tiga ini, yaitu Adam alaihissalam, kemudian Siti Hawa, kemudian Maryam yang melahirkan Nabiullah Isa. Selebihnya adalah ada proses, ada ayahnya, ada ibunya. Yang dimaksud dengan ada ayah, ada ibunya itu adalah tentunya melalui proses pernikahan, bukan langsung berkumpul laki dan perempuan kemudian mempunyai anak, itu tidak. Itu tidak masuk dalam kategori garis keturunan. Yang dimaksud dengan garis keturunan itu adalah prosesnya adalah melalui proses pernikahan. Tapi kalau ada anak, ada
laki-laki dan perempuan tidak melalui proses pernikahan, itu tidak dikatakan dengan garis keturunan tetap. Karena apa? Karena walinya juga tidak berhak untuk mewalikan kalau perempuan, dan tidak termasuk hak waris. Karena apa? Karena tidak melalui proses pernikahan. Yang dikatakan sah atau tidaknya yaitu melalui proses pernikahan, maka disebut dengan suami istri kemudian melahirkan generasinya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hidup sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan apa yang dialami oleh Siti Maryam yang dalam proses kehamilannya tanpa ayah. Jangan ditiru. Proses kehamilan Maryam itu adalah proses kehamilan melalui proses peniupan. Bukan melalui sesuatu yang maksiat, bukan, tapi melalui proses peniupan. Peniupan Ruhul Qudus dari Allah, diperintahkan Jibril untuk meniupkan kepada Maryam radhiyallahu anha. Tapi kalau sekarang ini ada yang meniru Maryam, Siti Maryam misalkan, nah itu perlu dipertanyakan karena tidak ada lagi proses yang seperti itu. Jadi proses yang tanpa ayah cuma adanya di Maryam. Yang lain jangan sekali-sekali meniru proses kehamilan yang dialami oleh Siti Maryam, karena itu tidak sama. Ketika melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam, itu adalah jangan ditiru. Karena apa? Karena prosesnya adalah tanpa ayah, tapi melalui proses peniupan Ruhul Qudus dari Allah, diperintahkan kepada Jibril, kemudian ditiupkan kepada Maryam radhiyallahu anha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah katakan, menciptakan Adam, tinggal mengatakan kun, jadilah engkau Adam, maka jadilah Adam. Ketika menciptakan Hawa, tinggal diambil tulang rusuk Adam, kun, jadilah, maka jadilah Hawa. Maka sama halnya dengan proses kehamilan Maryam radhiyallahu anha, ditiupkan Ruhul Qudus kepada Maryam, maka terjadilah kehamilan. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Seandainya Maryam itu adalah seorang laki-laki tentunya, maka kemungkinan Maryam diangkat menjadi nabi. Karena nabi tidak ada yang wanita, maka keturunan dari Maryam itu yang diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Maryam adalah wanita suci, wanita yang menjaga kehormatannya. Taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya. Senantiasa tauhidnya mapan, keimanannya mapan. Maka Allah menginginkan dari keturunan Maryam itu menjadi nabi, yaitu maka lahirlah Nabiullah Isa alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sebagai pembelajaran kita semua. Jangan sampai meniru yang zaman sekarang, meniru proses kehamilan yang dialami oleh Siti Maryam, karena tidak sama. Itu cuma satu Siti Maryam. Melalui proses kehamilannya adalah peniupan Ruhul Qudus oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.